percaya bahwa mukjizat pasti ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri jemaat di tempat ini. Kita mau bersuka cita, mau mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. dengarkanlah suara
Angkat suatu pujian firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di dalam rumah Tuhan, dan biarlah menjadi kesukaan kita kalau kita ada di dalam bait Allah. Amin, saudara. Ya, karena ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi kita yang tidak kelihatan sekarang saat ini, tetapi besok atau lusa atau seterusnya berkat Tuhan melimpah atas kita. Puji Tuhan. Satu tema firman Allah pada sore hari ini yaitu jaminan pemeliharaan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia,
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Tuhan adalah setia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, di dalam Kristus kita diberikan jaminan oleh Tuhan bahwa di dalam dunia ini kita mengalami sebuah pemeliharaan Allah, dan kepada kehidupan kekal kita memperoleh jaminan bahwa kalau kita percaya Yesus, dialah jalan kebenaran dan hidup, dialah yang akan membawa kita ke surga. Ya. Tidak ada jalan yang lain kecuali di dalam Kristus. Masa-masa sekarang ini seringkali kecemasan, kekhawatiran itu tidak bisa dihindari, pasti ada. Ya. Masalah pekerjaan, banyak sekali perusahaan yang mulai bonceng karena ekonomi dunia, ekonomi global, juga ekonomi negara kita, saudaraku, mengalami krisis karena pandemi virus corona yang sudah berjalan sudah 3-4 bulan ini. Bisnis mandek sudah. Ya. Dan untuk memulihkan ekonomi itu kembali, maka saudaraku, kita melihat pemerintah mulai membuka, saudaraku, mulai memberikan ya kesempatan untuk berkarya supaya orang itu bisa bekerja dengan baik, memulihkan keadaan yang ada. Namun saudaraku, kekhawatiran itu tidak lepas, kecemasan itu pasti ada. Tidak memungkiri kita orang percaya juga menghinggapinya, bahwa seringkali ketakutan nanti bagaimana hari besok, masa depan, dengan pekerjaan ini, dengan usaha ini. Belum lagi kita menghadapi masalah dengan rekan kerja kita, belum lagi kita menghadapi situasi di dalam rumah tangga kita. Berbagai keadaan-keadaan yang membuat kita, saudara-saudara, ya, berpikir dan diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh kekhawatiran. Tetapi lihat ayat yang ketiga ini dikatakan di situ, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Apalagi sekarang di para ahli-ahli mengatakan bahwa virus corona ini sekarang bisa ditularkan melalui udara. Nah, saudaraku, padahal kita butuh udara. Dimanapun di dunia ini, ya, ada udara. Ini menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa, saudaraku, dalam hidup ini, ya, boleh kiri kanan muka belakang atau seantero dunia ini diliputi oleh kuasa maut, tetapi kalau ada Tuhan, Tuhan sanggup melindungi kita. Amin. Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari si jahat. Itulah sebabnya engkau dan saya harus datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan, ya, supaya kecemasan itu sudah bisa kita atasi. Kalau kita hanya hidup dalam kecemasan, waktunya tidur kita cemas, akhirnya nggak bisa tidur. Pada waktu bekerja kita cemas, akhirnya pekerjaan kita tidak maksimal. Waktu kita di jalan, kita hanya cemas-cemas terus, saudara, akhirnya bisa salah jalan. Nah, saudara, tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, siapakah karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja dari umur? Siapa? Tidak ada. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekhawatiran tidak akan pernah selesai membahasnya. Tetapi Tuhan mau kita serahkan kecemasan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, biar Tuhan yang berkarya. Amin. Nah, hal yang pertama kita lihat bahwa Tuhan itu setia. Garis bawahi ini dalam hidup saudara, bahwa Tuhan kita Yesus setia. Dalam bahasa asli dipakai istilah pistos. Kesetiaan Tuhan itu, saudara, ya, kekal, abadi. Allah itu setia. Yang gak setia itu kan manusia. Kadang kita janji hari ini Tuhan saya mau datang kepada Tuhan.
karena ada sesuatu, karena pusing dikit, karena pilek dikit, lalu saudaraku karena muncul keraguan tadi, jangan-jangan nanti bagaimana ini, ya. Lalu akhirnya nggak jadi. Tapi saudaraku, walaupun manusia dablek, orang-orang percaya dablek, saudara, atau kita mungkin melanggar kesetiaan janji kita kepada Tuhan, tetapi ingat, Tuhan itu setia. Amin. Dia setia dalam segala hal. Ya. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah luntur apapun yang terjadi. Saudara, jangan berpikir bahwa tak kala engkau dan saya ada di dalam lembah kegelapan, sepertinya nggak ada Tuhan. Oh saudaraku, salah pemikiran. Kadang ada orang menilai tak kala dia menangis bapak-bapak yang ada masalah besar, seakan-akan Tuhan tidak ada. Oh saudaraku, tidak demikian. Bukankah Mazmur 23 berkata, sekalipun aku ada di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut, karena ada Tuhan beserta. Ada Tuhan di tengah-tengah persoalan saudara. Ada Tuhan di tengah-tengah pergumulan saudara. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak mengerti, bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak melihat, bukan Tuhan tidak mau menjawab doa seperti yang engkau inginkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, engkau berdoa harus, engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan wajib. Setelah engkau berdoa, izinkan Tuhan yang berkarya. Amin. Berikan waktu kepada Tuhan untuk berkarya dan mewujudkan kehendaknya dalam hidupmu. Soal iya dan tidak itu urusan Tuhan, bukan lagi kita. Kita bukan seperti anak kecil yang memaksakan, minta permen, harus permen. Saat itu juga tidak. Seringkali Tuhan menunda memberikan jawaban kepada kita, saudaraku, karena ada rencana Tuhan yang lebih baik. Ataupun saudaraku, andaikan Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak memberikan seperti yang kita inginkan, itu pun ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah merusak, saudaraku, ya, umat keterusannya. Dia tidak akan pernah membuat engkau dan saya masa depanmu hancur. Tidak. Tuhan punya rencana. Dengan segala caranya Tuhan memproses hidup kita, jatuh bangunnya kita, atau harus mendaki gunung terjal tinggi, atau harus turun ke lembah, atau harus berbelok-belok, berkelok-kelok, atau mungkin harus berjalan di padang gurun, seakan-akan tidak ada orang yang mau mendengar, seakan-akan tidak ada orang yang mau peduli, keluarga tidak peduli, orang dekat kita tidak mau peduli dengan kita, dan seakan-akan kita memikul beban hidup ini sendiri. Lelah rasanya. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan saudara. Ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, 40 tahun lamanya. Hanya diberi makan mana tiap hari, makan pagi mana, siang mana, malamnya mana. Mau tamu-tamuan yang mana, mau nambah lagi yang mana. 40 tahun di padang gurun berputar-putar dengan segala penderitaan, persoalan, perjuangan hidup mereka lalui. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada kepada mereka. Tiang awan pada siang hari memayungi mereka supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun, dan tiang api pada malam hari, saudaraku, yang ada di tengah-tengah mereka, menyala di tengah-tengah mereka, memberikan kehangatan supaya mereka tidak mati kedinginan di padang gurun. Tuhan besertanya. Nah, kadang-kadang rahasia ilahi ini kita tidak mampu fahami, karena saudaraku, namanya manusia. Ya, manusia itu kepinginnya minta A ya dikasih A, minta B ya dikasih B, saudaraku. Tapi di dalam Tuhan, ya, kita minta A, bisa-bisa Tuhan menjawab C yang jauh lebih baik, lebih berguna bagi kita. Amin. Kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah menyerahkan kepada Tuhan, izinkan Tuhan berkata, karena Dia Allah yang setia.
Dia tidak akan pernah menunda-nunda berkat yang ada padanya untuk dia curahkan kepada kita. Tidak. Kalau itu tertunda berarti ada maksud Tuhan. Dia Allah yang setia sampai kapanpun, walau kita tidak setia, saudaraku, walau kita berbuat salah, berbuat dosa, Dia Allah yang setia. Ya, coba perhatikan sekarang kemurahan Tuhan zaman sekarang ini untuk tidak menghukum orang-orang berdosa. Tuhan berikan masa untuk pertobatan. Zaman akhir-akhir ini adalah zaman kemurahan. Tuhan memberikan manusia untuk kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali ke titik nol dan memperbaikinya lagi. Ya. Kalau engkau pernah salah jalan dalam hidup ini, saudaraku, ya, mohon ampun kepada Tuhan. Tapi jangan engkau menghukum dirimu, jangan engkau menyiksa dirimu atau menghakimi dirimu. Tapi datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya salah. Ambil sikap seperti seorang anak terhilang. Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapakku. Apapun yang aku alami, apapun yang akan terjadi, aku akan pulang ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapakku jauh lebih indah. Oh, sudah. Itu sebuah tindakan nyata. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak meneruskan perjalanan yang salah itu. Dia kembali kepada titik awal karena dia sadar. Dia salah. Allah kita setia. Amin. Tuhan kita setia. Bukankah Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil akan menyucikan kita. Dan saudara, coba kita lihat dulu, coba ditampilkan supaya kita nggak salah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diampuni, ya, tidak hanya sekedar dimaafkan. Diampuni artinya apa? Tuhan tidak mengingat lagi, dan Tuhan tidak menghukum. Kemudian saudara, disucikan. Disucikan itu sama dengan dicuci. Kalau baju kotor kita cuci pakai deterjen, disucikan sehingga tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau engkau dan saya menyadari betapa besar hidup kita yang dahulu, hidup di dalam dosa, hidup dalam kesalahan, lalu kita datang kepada Tuhan, kita sadar betul, maka ayat ini berlaku kepada kita. Dia akan mengampuni kita. Tidak ada penghukuman, tidak ada upah penghukuman lagi. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakannya, dan yang Dia berikan bukan lagi kemarahan, melainkan kasih sayang. Dia mengasihi saya dan saudara, Dia mencintai kita lebih daripada seorang ibu. Ya, kasih Tuhan itu lebih daripada segalanya. Coba kita lihat Yesaya pasal 49. Kita bandingkan ayat ini. Yesaya pasal 49 ayat 13 sampai 16. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan pun telah melupakan aku. 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku guru besar, itu Tuhan. Aku atau Tuhan tidak akan melupakan engkau. 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di rumah mata. Amin.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat ya, ungkapan Yesaya dalam situasi sulit dia alami, dalam situasi pelik yang dia alami. Apa dia katakan? Tidak ada seorang perempuan yang melupakan anaknya. Andaikan itu ada, kalau ada seorang ibu melupakan anaknya, anak kandungnya, Tuhan katakan, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam perut, di dalam kandungan ibu kita, Tuhan yang menenun kita. Amin. Amin saudara. Tuhan yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Tangan Tuhan yang menenun. Pemasmur katakan, engkau yang menenun aku di dalam kandungan ibuku. 9 bulan 10 hari lamanya. Tuhan yang menenun. Ya. Sehingga nanti muncul ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain. Jadi, saudaraku, coba hargai diri saudara. Keadaan kita itu anugerah Tuhan. Ya. Jangan kecewa kalau hidup saudara kok mancung hidupku. Ya. Yang lain kok biasa-biasa saja. Dadas ketawa saudara, ini mancung kemana katanya. Nah saudaraku, itu buatan Tuhan. Amin. Bukan buatan Korea. Saudara tahu buatan Korea? Coba lihat bintang-bintang Korea, wajahnya hampir sama semua, hidungnya hampir sama. Kenapa? Dokternya sama, rumah sakitnya sama, alatnya sama, dioperasi kabeh. Ya. Dan kita tahu semua operasi plastik. Dia tidak bisa menerima keberadaan yang ada, padahal Tuhan menciptakan kita itu unik. Nah, saudara, kita kembali ke teks ini. Meskipun ibu kandung sekalipun meninggalkan engkau, Tuhan katakan, aku tidak. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, ada pepatah kita berkata, kasih ibu sepanjang masa. Ya, kasih anak itu hanya sepanjang dalam. Terbatas kasih anak, kasih ibu sepanjang masa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kasih Tuhan abadi selama-lamanya. Amin. Itu yang indah. Allah itu setia, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Dia Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia, tetapi Dia setia. Karena Dia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Itu hal yang luar biasa. Dokter saja tidak mampu mengerjakannya, ahli profesor tidak mampu melakukan. Tapi Tuhan dengan buatan tangan Tuhan. Kemudian ayat 16, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kadang kita berkata, kapan Tuhan melukis? Saudara tahu, di atas kayu salib, telapak tangan Kristus Dia bahkan dipaku. 5 luka Yesus di atas kayu salib, dan salah satunya adalah di telapak tangan. Setiap kali kita melihat telapak tangan Kristus, apa yang ada di benak kita? Tuhan sudah mati untuk berdasar dan untuk saudara. Begitu besar kasih Tuhan. Amin. Dia menyelamatkan di atas kayu salib. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu tanda kasih Tuhan. Tanda kasih Tuhan, tanda kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melupakan engkau dan saya yang Dia tenung sendiri di dalam rahim seorang wanita? Dan bagaimana Dia bisa melupakan engkau dan saya, padahal Dia adalah mati untukmu di atas kayu salib? Tidak mungkin. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, oleh Paulus di 2 Tesalonika tadi yang kita baca, bahwa Tuhan itu setia. Ya. Tuhan
Tuhan itu setia. Dan karena Dia setia, dikatakan Dia akan menguatkanmu. Ya. Dia akan memberikan kekuatan, menguatkan, memberikan kemampuan. Dia yang akan memampukan saya dan saudara melewati, mengatasi masa-masa yang sulit, jalan yang sukar. Ya. Menang atas problema Dia yang akan memampukan kita. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah biarkan anak-anaknya menderita, menangis terus, berbeban, atau hidup mereka hancur. Tidak. Tuhan ingin kita penuh sukacita, penuh kemenangan, penuh berkat Tuhan, supaya kita kemanapun kita pergi, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Dia yang akan memelihara, Dia yang menguatkan, memampukan kita. Ya, pada waktu kita mampu, Dia menuntun kita. Saudara tahu, pada waktu engkau mampu dalam segala hal, Dia yang menuntun engkau. Tetapi pada waktu kita lemah, Tuhan itu setia. Dia menggendong kita. Amin. Amin, saudara. Dia menggendongmu. Ya. Coba lihat. Atau pada waktu kita tidak mampu lagi, Dia yang menggendong kita. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Aku mau melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus. Tidak hanya sekali, dua kali. Tidak hanya terbatas, tidak hanya sesaat, tetapi terus sampai akhir hidup kita. Ya. Tuhan menggendong kita. Tak kala kita tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi, Tuhan menggendong kita. Ingat ayat ini, ingat lagu apa itu, siapa? Basuri ya. Tak gendong kemana-mana, kalau saudara. Ya, tak gendong kemana-mana. Lihat, bayi itu digendong. Kenapa? Lemah. Dia belum bisa, dia tidak mampu. Tapi kalau anak itu sudah mampu, nggak perlu digendong. Demikian di dalam Tuhan. Kalau kita mampu, Tuhan menuntun kita. Kalau kita agak lemah, Dia menggandeng kita. Tetapi kalau kita tak berdaya, Dia yang menggendong kita. Amin. Tuhan menggendong kita. Karena Dia setia. Haleluya. Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Kita ini miliknya Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Ya. Ada Roh Kudus, Dia taruh di dalam hidup kita. Bahkan generasi kita pun dipelihara oleh Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan, cari Tuhan. Ya. Hidupi kebenaran firman Allah. Jangan kecewa atau sedih hanya karena situasi yang sulit, hanya karena masalah yang menghampiri engkau. Jangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan, serahkan hari esokmu kepada Tuhan. Doakan dan percaya kepadanya. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya. Ya. Kalau memang Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa hal itu baik dan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Dia, maka Allah akan mengerjakannya bagimu dan saya. Tapi kalau Tuhan melihat hal itu membahayakan dirimu dan tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan melarang. Terlalu banyak cara Tuhan untuk membatasi. Yang penting di sini sudah setia kepada Tuhan.
Sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu yang pertama, sudah, bahwa Dia Allah yang setia, Dia akan menguatkan engkau dan saya. Ayat yang tidak asing bagi kita yang berkata, Matius pasal 11 ayat 28, mari kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang memberikan kemampuan, yang melegakan, yang membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Kita kembali kepada 2 Tesalonika pasal 3. Yang kedua, saudara, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, bukankah iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling, mencari orang yang dapat ditelan? Tetapi percaya, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan yang melindungi kita. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Kata dekat di sini dipakai istilah hanya di dalam Tuhan aku bahagia, aku damai sejahtera, aku tenang. Daripadanya keselamatanku, Dia gunung batuku, Dia perlindunganku, Dia benteng hidupku. Dekat dengan Allah, hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang setia itu, Dia akan memelihara kita, Dia akan melindungi kita dari si jahat. Percaya, saudara. Kita juga berdoa supaya virus corona ini tidak menghampiri jemaat. Amin, saudara. Ya, dalam nama Yesus. Itu janji Tuhan, kalau engkau beribadah kepadaku, maka roti makananmu kuberikan, air minumanmu kuberikan, bahkan penyakit di antaramu kusingkirkan. Itu janji Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan akan memelihara. Pemeliharaan Allah di sini, ya, termasuk saudaraku, bahwa Tuhan akan mengadakan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Dia Allah yang setia. Dia menyediakan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan memelihara kita dengan caranya Tuhan. Ya. Saya sadar bahwa beberapa saudara tidak bisa bekerja karena pandemi COVID ini. Tetapi saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, Dia masih memelihara kita hingga saat ini. Amin. Walaupun berat rasanya. Dan jangan karena kesulitan itu lalu engkau mulai kecewa dengan Tuhan. Tidak. Sekalipun engkau di dalam lembah, Dia selalu ada. Amin, saudara. Dan cara Tuhan nanti akan mengangkat engkau dan saya. Ada terlalu banyak cara Tuhan memulihkan keadaan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan masa depanmu kepada Tuhan, percayakan pekerjaanmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya dalam hidup saya dan saudara, supaya namanya dimuliakan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak ingkar janji. Jangan pernah kita batasi Tuhan itu, karya Tuhan itu, ya, dengan pikiran akal kita manusia. Tidak. Allah bisa melakukan segala perkara. Karena itu percayakan hidupmu kepadanya. Dan nantikan Dia, engkau akan melihat kemuliaan. Engkau dan saya akan melihat kuasanya betul-betul nyata dalam hidup. Ayat terakhir pada sore hari ini, Mazmur pasal yang ke-37. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-37. Ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggal, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Amin, saudara. Tiap hari Dia
Saudara, menaruh belas kasihan dan dia memberi pinjaman, anak cucunya akan menjadi benar. Tidak benar dilihat orang benar itu ditinggal itu. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, berdoa mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara mengatasi semua masalah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara. Yesus memberkati. Atas berkat, atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan kami yang baik, yang selalu peduli dan selalu memperhatikan kami, yang selalu ada setiap saat untuk kami, menolong, memberkati dan menyertai langkah kami. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan dengan keadaan situasi pandemi virus corona ini. Tuhan Engkau menolong. Kuasa iblis yang mengadakan semuanya itu, Tuhan, haleluya, Engkau maha kuasa. Dan kami hancurkan virus ini dari sekitar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di luar kota maupun yang ada di kota ini, jemaat yang ada di daerah sekitar ini, Delangu, Gondang maupun Pacen, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih segala aktivitas jemaat, baik yang keluar kota maupun di dalam kota, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menolong dan jaga mereka. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Presiden kami Joko Widodo berikan hikmat akal budi, kekuatan kesehatan yang baik. Wakil Presiden, para menteri, gubernur, demikian Tuhan Yesus sampai di Mojokerto, bupati kami Mojokerto diberkati oleh Tuhan. Kapolres dan di gugus tugas Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, haleluya, dalam menjalankan tugas benar-benar Tuhan Yesus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir hari ini, berkat Tuhan 2 kali ganda atas kami sesuai dengan janji firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang satu dengan yang lain, Tuhan Yesus beserta kami. Saudaraku, jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita. Turunlah atasmu sekalian berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, yang melindungimu dan menuntun engkau kepada jalannya Tuhan, memberikan engkau kuasa dan memberkati hidupmu. Karena Tuhan berkata, Tuhan menyayangi dan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Segala rencanamu dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan menghasilkan, karena ada Tuhan yang memberkatinya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kekayaan Allah dalam Kristus menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya, supaya engkau menjadi berkat kepada segala bangsa. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus memberkati.